di aturan ada namanya SKPI ya, surat keterangan pendamping ijazah gitu ya. Surat keterangan pendamping ijazah yang salah satu isinya ya uji kompetensi ini. Nah, makanya di kampus-kampus itu juga sudah ramai ada BIMTEK sekaligus uji kompetensi masing-masing bidang. Yang prodi IT ya sertifikat kompetensinya atau uji kompetensinya bidang IT. Yang koperasi atau yang wirausahaan jenjang karir kayak junior programmer lanjut ke senior programmer terusan apa namanya untuk menduduki jabatan tertentu apa namanya harus ada gitu ya, bahkan ada salah satu tender teman-teman salah satu tender pemerintah itu mensyaratkan ada sertifikat ini. Dulu ada yang ikut apa namanya ada yang ikut tender, ternyata ada mempersyaratkan itu ya, mempersyaratkan ada sertifikat kompetensi karena dia nggak punya, akhirnya nggak bisa ikut, nggak bisa ikut lelang, nggak bisa ikut tender. Itu ada terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, ini penting teman-teman ya, artinya pentingnya dalam apa namanya uji kompetensi itu ada unit-unit yang harus dikuasai, itu yang nantinya akan diujikan ya, yang akan ditanyakan oleh para asesor gitu ya. Dan tentunya teman-teman yang di sini sudah pernah ya, ada mungkin ada yang sudah pernah ikut uji kompetensi atau mungkin ikut pelatihan asesor barangkali gitu ya. Kemudian kalau manfaat sertifikasi bagi tenaga kerja, membantu tenaga kerja profesi meyakinkan kepada organisasi atau industri atau kliennya bahwa dirinya kompeten. Saya bisa loh Bu gitu. Saya bisa loh Bu gitu. Ayo coba dipraktekkan seperti itu contoh. Ya, kayak saya contoh nih, saya cowok tapi saya bisa masak. Ya, saya jago masak. Coba kalau Anda bisa, nah, mau masak apa gitu. Bapak atau ibu minta masak apa gitu. Nah, minta masak opor. Oke, apa bumbunya? Kita bisa menyebutkan gitu. Nah, itu namanya ngerti ya, kompeten itu bahwa kita itu bisa bekerja di bidangnya. Atau di bidang IT, Bapak bisa apa? Saya bisa database, Pak. Database apa? Sebutkan. Saya bisa database Oracle 10G Express Edition, umpama. Bagaimana cara membuatnya cerita, mau cerita atau praktek itu bisa, itu namanya kompeten. Terus membantu tenaga kerja profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensinya dalam proses belajar. Gitu ya. Kayaknya kalau di biasanya di buku-buku pelajaran ya, kalau anak-anak sekolah kayak anak SD, SMP, SMA itu ada apa kompetensi yang harus apa namanya harus dipenuhi atau sasaran yang harus dicapai kompetensinya apa saja gitu. Saya lihat di buku tema anak SD itu, saya lihat di punya anak saya itu ada kompetensi yang harus dikuasain ini dan seterusnya. Itu dari SD aja sudah ada apa namanya pembahasan bagaimana kita bisa sampai untuk memiliki kompetensi ya di bidangnya. Kalau tadi seumpama di pelajaran IPA kompetensi kelas 3 apa yang harus dikuasai. Kompetensi kelas 4 yang harus dikuasai apa dan seterusnya. Yang ini kita khusus fokus kepada digital marketing. Kemudian manfaat sertifikasi kompetensi bagi dunia industri, membantu industri ya meyakinkan kepada kliennya bahwa produk atau jasanya telah dibuat oleh tenaga yang kompeten. Jadi industri juga mempunyai kepercayaan diri ya, ngomong bahwa ini tenaga saya ini udah profesional semua, bisa kerja semua masing-masing bidang ya. Ada yang bagiannya seumpama menjahit, memang dia menguasai caranya jahit seperti apa dari awal sampai akhir, jahitannya juga lurus, rapi dan sebagainya. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompeten ya guna meningkatkan efisiensi HRD gitu ya. Jadi apa namanya ini membantu nih HRD ya, siapa yang bisa biasanya
kalau butuh untuk menduduki satu jabatan atau apa namanya membantu di salah satu bidang di perusahaan itu, ya mengeluarkan edaran gitu ya, apa namanya ada pengumuman untuk yang bisa menduduki jabatan sebagai supervisor seumpama atau sebagai manajer, itu ada proses apa seleksi gitu ya, ada proses seleksi, ada proses uji gitu ya, apapun seleksinya, apapun ujiannya. Kemudian membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompeten, sekaligus meningkatkan produktivitas. Nah, jadi kalau sudah menguasai ini, produknya akan semakin bagus dan juga hasilnya akan semakin baik. Kemudian eh, kemudian kita masuk ke materi digital marketingnya, ya. Masuk ke digital marketing. Nah, digital marketing ini adalah upaya mengubah strategi pemasaran ya konvensional menjadi strategi berbasis ya, website atau aplikasi atau sosial media. Jadi apa namanya, kalau digital marketing ini ya sebagai apa ya, alat yang membantu untuk kita bisa jualan gitu ya. Contoh digital marketing meliputi penggunaan iklan ya. Apa namanya? Ya, contoh digital marketing ini penggunaan iklan online, menggunakan email marketing, optimasi ya, atau apa mesin pencarian SEO ya, search engine automation, dan juga pemasaran apa namanya konten dan sebagainya. Jadi memanfaatkan berbagai apa namanya media apapun ya untuk mempromosikan produk. Geser ini, tak geser kan. Ya, nggak nutupin. Nggak nutupin. Ya, memanfaatkan berbagai strategi, sebuah perusahaan dapat membangun hubungan dengan pelanggan, meningkatkan penjualan, dan juga mencapai keberhasilan pemasaran yang lebih baik. Ya. Jadi di sini kalau untuk apa namanya, kalau untuk digital marketing ini kan memang dari segi biaya juga sangat sangat efisien gitu ya dibanding kita menggunakan pemasaran yang konvensional ya.